Post-structuralism is not a single theory. It is a movement and a school of thought. It has many thinkers and prominent figures who have various approaches and interpretation of this idea. However, post-structuralists actually have similar purpose and goal, which is to respond and criticize its counterpart, which is structuralism. Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai post-structuralism, karena sebelumnya juga pernah dibahas, yaitu di dalam video-video saya sebelumnya, yaitu structuralism versus post-structuralism. Juga teori ini juga sebenarnya juga pernah beberapa kali disinggung dalam video-video lainnya juga ya. Nah, yang membedakan video saya kali ini adalah kita akan lebih membahas mengenai pemikir-pemikirnya, karena kita ketahui ya bahwa post-structuralism ini kan bukan teori yang tunggal, bukan satu teori, bukan single theory gitu ya, tetapi merupakan gerakan dan pemikiran di mana di dalamnya ada banyak pemikir, ada banyak juga ahli-ahli gitu ya, yang memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah tentu saja merespon dan mengkritisi gerakan atau teori sebelumnya, yaitu structuralism. Jadi itu fokus dari penjelasan atau pembahasan kita kali ini. Oke. Seperti biasa kita akan mulai juga dari definisi supaya nanti pembahasannya akan lebih mendetail. Post-structuralism that both builds upon and rejects ideas established by structuralism. It emphasizes the instability of meaning. Nah, seperti kita ketahui bahwa post-structuralism ini itu memang berawal dari structuralism, ya kan? Tetapi kemudian menemukan bahwa structuralism ini tidak sesuai dengan pemikiran mereka, gitu ya. Jadi idenya itu ditolak, atau ide structuralism itu digunakan atau dimodifikasi sedemikian rupa untuk mempertanyakan atau menghancurkan pola structuralism itu sendiri. Jadi fokus structuralism ini adalah bahwa makna itu tidak stabil. Berbeda dengan structuralism bahwa makna itu sudah fixed. Makna dalam hal ini adalah makna dari sebuah fenomena, ataupun khususnya adalah teks di dalam karya sastra, karena kita membahas mengenai teori-teori sastra. Nah, tentu saja yang paling prominent itu adalah Jacques Derrida. Ya. Jacques Derrida ini bukan satu-satunya, tetapi bisa dikatakan dia adalah pioneer-nya yang mulai memikirkan bahwa structuralism itu perlu ditentang. Ide dasarnya, jadi penggerak dari gerakan post-structuralism ini. Jadi dia itu juga memulainya, pemikirannya itu berakar dari pemikir-pemikir sebelumnya. Yang pertama adalah Martin Heidegger. Ya. Heidegger. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal. Salah satunya adalah yang diambil untuk teori Jacques Derrida yang kita sebut sebagai deconstruction nanti, itu adalah destruction atau destruction in English gitu ya. Di mana pola pikir dari Heidegger ini adalah Heidegger kalau nggak salah. Itu adalah mempertanyakan atau menghancurkan konsep-konsep yang konsep-konsep sosial, agama, atau apa saja, atau termasuk budaya, sejarah dan sebagainya sudah diturunkan dari zaman dahulu. Kemudian dipertanyakan kembali apa yang disebut dengan keberadaan, hidup, mati, dan sebagainya. Itu dipertanyakan lagi, karena seperti kita tahu bahwa masyarakat itu sudah membentuk, ya, masyarakat itu dengan kekuasaan tertentu, misalnya agama. Saat itu ya kekuasaan gereja, ya, kalau di Eropa. Sudah menentukan apa yang dimaksud dengan ini. Jadi dunia itu sudah diberikan makna. Nah, destruction ini menghancurkan. Nah, inilah
konsep dasar yang digunakan oleh Jacques Derrida kemudian nantinya untuk menciptakan deconstruction dan menggerakkan gerakan post-structuralism ini. Selain itu, tentu saja pendahulunya ada Friedrich Nietzsche, Karl Marx, dan Sigmund Freud. Nah, mereka ini juga yang meskipun mereka ini belum merupakan bagian dari post-structuralism movement, tetapi pikiran mereka itu sebenarnya sudah bersifat post-strukturalis. Nah, makanya diambil oleh Jacques Derrida. Misalnya Friedrich Nietzsche, ini jelas sekali dia ini pola pikirnya adalah mempertanyakan, kembali ya, mempertanyakan atau memaknai ulang beragam hal yang berhubungan dengan sama seperti Heidegger tadi, mempertanyakan tentang agama, konsep-konsep agama, moral gitu ya, kebaikan, keburukan dan sebagainya. Misalnya terutama yang terkenal adalah God is Dead atau The Death of God gitu ya, dari Friedrich Nietzsche yang kita ketahui bahwa dia adalah seorang ateis gitu ya, yang mempertanyakan, bukan mempertanyakan, menolak konsep Tuhan yang memang dibentuk gitu ya. Jadi pada dasarnya ya agama secara khusus adalah kekristenan, bahwa moral yang diciptakan itu di barat itu memang diciptakan oleh moral itu tidak alami, tidak natural, tidak juga diberikan oleh Tuhan, tetapi yang memang diciptakan. Maka kemudian ditolak atau dipertanyakan dan akhirnya mendapatkan makna baru gitu. Nah, jadi dan juga kalau nggak salah antara Heidegger dan Friedrich Nietzsche ini juga trace back ke asal muasalnya tuh kenapa sesuatu ini diciptakan, hukum lah, peraturan tertentu, nilai-nilai moral, etika dan sebagainya. Karl Marx tentu kita tahu ya, dan Sigmund Freud. Karl Marx ini melihat suatu fenomena, kalau kita pindahkan ke teori sastra, teksnya itu sebuah karya sastra itu dianggap sebenarnya memiliki makna yang tidak seperti tertulis, makna lain di luar apa yang ditulis. Ya, tetapi bedanya Karl Marx sama Sigmund Freud, cara melihatnya adalah kalau Karl Marx itu melihat hubungan kelas, kemudian pertentangan kelas, secara ekonomi maupun politik. Kalau Sigmund Freud melalui psychoanalysis, melalui kejiwaan manusia, bahwa apa yang tercatat atau yang tertulis itu tidak seperti itu, gitu. Masih ada makna di belakangnya, makna di baliknya, kan seperti itu. Nah, ini yang digunakan oleh Jacques Derrida itu kemudian untuk menyusun. Karena kalau seperti kita ketahui ini bertentangan dengan structuralism, di mana menyerang ya kan systematic and quasi scientific pretensions of structuralism, yaitu oleh Ferdinand de Saussure dan Lévi-Strauss ya, yang melihat sesuatu atau semuanya itu terstruktur, termasuk makna. Jadi kalau kita larikan ke karya sastra, kalau strukturalisme jelas bahwa sebuah karya sastra itu terstruktur, punya makna yang seragam, punya pola yang sama, sehingga makna pun sama. Bahkan kalau melihat dari pendahulu structuralism, yaitu formalism, jadi makna itu sudah fixed, sudah jelas gitu. Jadi bisa saja seorang penulis itu memaknai karyanya seperti ini, maka sudah bisa diterima saja. Atau peneliti sebelumnya sudah menjelaskan bahwa makna dari sebuah karya sastra atau fenomena budaya tertentu ini sudah seperti ini, maka ya seperti itu. Nah, sedangkan bagi post-structuralism itu dihancurkan, terutama oleh Jacques Derrida dengan deconstruction-nya itu, untuk mencari makna baru. Seperti itu. Inilah permulaan dari post-structuralism. Nah, kemudian yang baru, generasi baru setelah gerakan Jacques Derrida ini, maka muncullah yang kita kenal sebagai Michel Foucault, Roland Barthes, dan Jacques Lacan, dan yang lainnya. Nah, yang ini agak unik. Kalau Michel Foucault itu jelas post-structuralist, ya murni gitu.
Michel Foucault ini kan uh, uh, dia ranahnya adalah sejarah dan kemudian sosial budaya juga sih ya, politik juga, kadang juga disebut sebagai seorang Marxis gitu. Jadi Michel Foucault ini melihat sejarah ini dipenuhi dengan kekuasaan, penuhi dengan maksud-maksud tertentu. Dia juga melihat bahwa pemaknaan di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya sangat-sangat relatif dan bisa dimaknai dengan cara yang lain. Maka karya-karyanya itu banyak yang mempertanyakan tentang yang disebut dengan madness, kegilaan. Yang disebut gila itu seperti apa? Apakah gila itu benar-benar gila atau karena masyarakat yang menentukan bahwa itu tuh gila? Begitu juga dengan sejarah. Dia mendefinisikan ulang, mempertanyakan ulang, kemudian menyelidiki kembali bahwa yang tertulis atau yang ada itu bisa jadi tidak seperti itu, ya. Tetapi ada makna-makna di baliknya, ada kekuasaan, ya, yang menciptakan sehingga yang kita ketahui sekarang adalah seperti itu. Nah, contohnya misalnya fokus konsep-konsep kegilaannya yang disebut gila atau yang disebut cantik atau yang disebut normal atau yang disebut pintar itu kan sepanjang sejarah itu berbeda-beda. Mungkin kalau sekarang misalnya laki-laki mengenakan high heels itu akan dianggap sebagai queer atau cross gender gitu ya, karena itu dianggap secara ekstrimnya di beberapa budaya mungkin akan dianggap gila gitu ya, tidak senonoh gitu ya, karena laki-laki kok berpakaian bergaya perempuan. Tetapi bila melihat ke belakang lagi, dilihat bahwa high heels pernah digunakan oleh kaum laki-laki di masa oleh para bourgeois Prancis misalnya. Berarti ada ketidakstabilan pemaknaan sesuatu terhadap sesuatu. Maka itu yang itu adalah ranahnya si Michel Foucault. Kurang lebih seperti itu ya, kasarnya, garis besarnya saja. Nah, untuk Roland Barthes dan Jacques Lacan, mereka ini menggunakan structuralism. Bahkan Roland Barthes ini dianggap strukturalis karena ranahnya adalah semiotik. Karena semiotik sendiri sama structuralism itu seperti saudara kembar ya, jadi hampir tidak bisa dipisahkan. Cuma bedanya adalah kalau Roland Barthes, kenapa dia masuk ke dalam ranah post-structuralist? Karena kita ketahui post-structuralism itu tidak harus menentang habis-habisan structuralism atau bertentangan gitu ya. Tapi bisa juga adalah post-structuralist itu adalah orang yang menggunakan strukturalisme, ya, entah metodenya, polanya dan sebagainya, dan dimodifikasi sedemikian rupa agar menemukan makna yang baru. Maka semangatnya adalah semangat poststrukturalis, ya kan? Roland Barthes ini misalnya menggunakan struktur yang jelas, tetapi pemaknaannya itu tergantung dari interpretasi setiap individu yang menggunakan strukturalisme itu tadi. Nah, jadi pemaknaannya akan luas gitu ya. Terutama salah satunya adalah konsep the death of the author ya, the death of the author, bahwa penulis itu sudah mati. Nah, kalau kita lihat strukturalisme, apa kata atau pemaknaan dari si penulis dari atas sebuah karya sastra itu penting. Itu bisa dijadikan salah satu pemaknaan. Tetapi sebaliknya bagi Roland Barthes, penulis nggak punya kekuatan apa-apa, gitu kan? Kekuatan apa-apa pada karyanya, gitu. Berarti ini kan sudah post-strukturalis, meskipun mungkin nanti cara interpretasinya sangat terstruktur. Begitu juga dengan Jacques Lacan. Jacques Lacan ini adalah psychoanalyst sebenarnya, psychoanalyst. Jadi dia ini mengaku sebagai Freudian. Uniknya Jacques Lacan ini menginterpretasikan tulisan dari si Sigmund Freud yang di masa dia Sigmund Freud sudah wafat ya.
Jadi interpretasi ulang gitu ya. karena karena post structuralist tidak bisa menerima seperti itu, langsung menerima begitu saja teks atau apapun itu yang ada di depan. Nah, jadi harus definisikan ulang atau dicari pemaknaan yang baru. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia dianggap structuralist maupun post-structuralist at the same time? Itu karena seperti tadi dia menggunakan metode structuralism, tetapi dengan semangat post-structuralism, dengan pemaknaan baru, tetapi penggunaan metodenya, pola kerjanya itu structuralism, gitu ya. Mereka undertook in diverse ways to decenter atau undermine the traditional claims for the existence of a self-evident foundation that guarantees the validity of knowledge and truth. Jadi mereka itu mempertanyakan apa itu knowledge and truth. Itu intinya, post-structuralist. Maka kita akan juga menemukan hal-hal semacam ini. Nanti kita bahas ya. Jadi kembali ya, post-structuralism emphasizes the indeterminate and polysemic nature of semiotic codes and the arbitrary and constructed nature of foundations of knowledge. Yang itu lagi ya, meskipun sama-sama menggunakan semiotics, meskipun sama-sama menggunakan structuralism, tetapi menekankan pada apa ya bahasa Indonesianya, tidak bisa ditentukan gitu. Sesuatu itu tidak bisa ditentukan, dan polysemic nature of semiotic codes tadi, jadi makna yang beragam, yang banyak ya, dari suatu hal dalam sebuah karya sastra. Jadi maknanya itu tidak pernah fix gitu ya. Maka ini ciri dari post-structuralist, meskipun menggunakan semiotics tetapi diinterpretasikan ulang sehingga pemaknaan itu tidak sama, tidak hanya satu, dan kerap kali tidak dapat ditentukan. Seperti itu. Nah, anti-foundationalism and skepticism about the traditional concept of meaning, knowledge, truth, and subjectivity also found radical expression in, nah kita lihat tokoh-tokoh lainnya, ada Marxism, Louis Althusser, ini ya, Marxis baru ya setelah Karl Marx sendiri yang masuk karena post-structuralism. Ya sama ya, namanya Marxism melihat seperti itu, melihat sebuah karya sastra itu tidak hanya apa yang ada di atas, tetapi tetap ada kekuasaan di sana, tetap ada class struggle gitu ya. Kemudian feminism, Judith Butler, Helen bacanya Sixu ya. Kemudian Julia Kristeva. Nah, jelas kalau feminism itu nampaknya secara natural itu, secara alami itu memang masuk ke ranah post-structuralism ketika melihat sesuatu itu dengan pemaknaan lain. Sebuah karya sastra, sebuah teks, sebuah novel, sebuah film itu pasti ada makna di baliknya. Misalnya, bedanya antara Marxism, kemudian psychoanalysis, dengan feminism itu adalah perspektifnya. Kalau feminism, perspektifnya tentu saja adalah perempuan atau gender equality gitu ya. Bahwa sebuah karya sastra itu menyimpan makna kekuasaan dari kaum laki-laki dan penindasan, oppression gitu ya, terhadap kaum perempuan. Jadi teks apapun itu kemungkinan besar ada itunya, karena ya penulis rata-rata laki-laki, ditulis di budaya patriarkal dan sebagainya. Maka melihat seperti itu. Jadi meskipun teksnya biasa saja, tetapi kalau dikulik-kulik lagi ini sangat laki-laki gitu. Misalnya kan, bahwa perempuan di sini ditindas, perempuan disimbolkan ini, perempuan disimbolkan itu. Nah, maka akan dikulik-kulik lagi gitu. New Historicism jelas, Stephen Greenblatt ya, melihat bahwa misalnya gini, sebuah karya sastra, nanti bisa dicek lagi di video saya soal historicism, seri teori sastra ya mengenai New Historicism.
Di situ kan melihat bahwa sebuah karya sastra, misalnya mengenai Perang Dunia II misalnya. Tetapi yang menulis itu penulis tahun 60, tahun 70, atau tahun 80, tahun yang berpuluh-puluh tahun setelahnya. Maka maknanya itu bisa dilihat dari kondisi sejarah si penulis. Nah, jadi tidak di tahun kita tidak bisa berbeda dengan strukturalisme yang kemudian menganggap bahwa makna itu adalah makna yang fix, makna mengenai Perang Dunia Kedua itu berarti kita harus lari ke Perang Dunia Kedua. Tetapi kalau historicism itu tidak, tapi pemaknaannya dilihat dari pengaruh sejarah sosial budaya si penulis di masa hidupnya. Jadi apakah dia menulis itu terpengaruh oleh sosial budayanya, latar belakangnya, sejarahnya, kondisi sosial, kelasnya, mungkin kelas sosial, maka nanti akan sedikit mencolek dengan marxism gitu ya. Makanya ada pemaknaan baru, tidak fix gitu. Dan tentunya yang terakhir adalah reader response theory, Wolfgang Iser, Harold Bloom, dan yang lainnya. Tokoh-tokoh ini menjelaskan bahwa si pembaca itu punya hak, bahkan pembaca itu adalah pemakna terbesar. Jadi yang kita nih sebagai pembaca, kita berhak memberikan pemaknaan berdasarkan pada lingkungan sosial, latar belakang budaya, latar belakang politik, psikologi, atau apapun itu. Nah, nanti silahkan dilihat lagi di reader response theory. Jadi seakan-akan video saya kali ini tuh merangkum gitu ya, sum up ya, post-structuralism dan menambah wawasan gitu ya. Semoga bisa menambah wawasan apa itu sebenarnya post-structuralism. Jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan teori post-structuralism dalam menganalisis sebuah karya sastra gitu kan, maka kita harus berpikir ulang dan berpikir lebih dalam. Sebenarnya akan kita gunakan ini apa? Ya kan, menggunakan teorinya siapa khususnya? Apakah Michel Foucault membahas soal apa itu knowledge and power gitu. Kemudian membahas menggunakan reader response criticism, tetapi all of them have the same spirit, which is post-structuralism, which respond and criticize structuralism, begitu. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi itu sum up lagi ya, diulang lagi. Post-structuralism responded negatively to structuralism insistence on frameworks and structures as access points of truth. Nah, jadi bagi post-strukturalis ini, struktur gitu dan framework itu dipertanyakan, ya kan, untuk mencapai sebuah kebenaran gitu. Apakah harus seperti itu caranya, gitu ya? While structuralism regarded the language as closed system, post-structuralism identified an inevitable gap between signifier and signified. Jadi ada pemaknaan yang berbeda di situ kan dipertanyakan. Signified itu nggak fix ya. Signifier sama signified-nya nggak fix. Yang dimaksud misalnya dengan hitam itu apa? Tidak otomatis hitam itu artinya jahat, buruk, gitu kan? Tidak fixed. Jadi ada gap yang lebar, yang tidak bisa dipungkiri antara signifier dan signified. Jadi bahasa itu tidak stabil, penuh dengan pemaknaan baru, tergantung dari perspektif mana melihatnya, gitu. In post-structuralism, the reader, not the writer, became the paramount. The author's intended meaning, because it could never be truly known, was less important than the reader's perceived meaning. Post-structuralists believe studying in both text and the systems of knowledge that produced that text. Nah, jadi tujuan dari si penulis itu kita tidak pernah benar-benar mengerti. Apalagi kalau penulisnya penulis sebuah karya sastra itu sudah wafat lama. Jadi kita tidak bisa menjadi lidahnya gitu ya, tidak penulis. Jadi tidak, structuralism itu memungkinkan bahwa itu sudah fix gitu, sudah bisa diketahui dengan jelas bahwa si penulis maksudnya adalah ini, nilai moralnya adalah seperti ini, dan sebagainya. Tetapi kalau post-structuralism kemudian melihat lagi bahwa
text dan system of knowledge that produce the text. Jadi sistem pengetahuan yang menciptakan teks itu tersebut dalam hal ini adalah ya itu tadi latar belakang budaya, politik, sejarah, termasuk kelas atau gender. Nah, itu tadi berarti termasuk semua ya. No historicism, Marxism, feminism, atau keadaan psikologi tadi, psychoanalysis gitu ya. Itu semua berpengaruh terhadap karya sastra. Hasil dari karya sastranya. Jadi harus dianalisis demikian rupa agar mencapai atau mendapatkan makna baru yang tidak kaku, tidak fix, bahkan cenderung sulit diduga, ya, berantakan. Itu kata-kata saya ya, yang digunakan untuk melukiskan itu. Oke, nah jadi saya pikir, saya harap pembahasan mengenai post-structuralism ini lagi bersama dengan tambahan para pemikirnya itu dapat membantu teman-teman sekalian untuk melihat gambaran secara mendasar lagi di permukaan saja gitu ya, minimal mengenai post-structuralism. Maka referensinya di sini ada Introducing Literary Theories, A Guide and Glossary, ini sama Key Concepts in Literary Theory, penulisnya sama Julian Wolfreis gitu kan. Kemudian ada A Companion to Literary Theory, jadi semuanya isinya tentang teori sastra secara umum, semuanya satu persatu gitu. Dan salah satunya adalah post-structuralism dan detil-detilnya. Dan yang terakhir saya gunakan Post-structuralism, Filosofi Pedagogi tahun 2004 ya, by J.D. Marshall. Penerbitnya adalah Springer. Jadi silahkan cek, semua masih banyak ya, cuma ini yang garis besarnya saja. Okay, I think enough for today ya guys ya. Thank you very much for your attention. Don't forget to like this video, to give comment, and subscribe so that you will get new videos from me, yeah. So that we can have more discussion, and I really like to see your comment. Yeah, I told you that. Okay, see your comment to improve the videos, to improve the contents. Jadi pada dasarnya dengan rendah hati saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam hal wawasan untuk kepentingan apapun ya. Okay guys, thank you very much. See you.